Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi bin nadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Kepada Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Malang yang kami muliakan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto, Sarjana Hukum, Magister Hukum yang kami muliakan, seluruh jajaran Khadimul Wahidiyah tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami muliakan, para bapak, ibu, pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami muliakan, wabil khusus dari jajaran Bapak Camat, Bapak Kapolsek yang rawuh, akan al-mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus takmil Masjid Baitur Rahman yang kami muliakan, panitia pelaksana Mujahadah Rubu'us Sanah yang disponsori oleh Departemen Penyiaran Pembinaan Kabupaten Kota Malang yang kami hormati, para bapak ibu tamu undangan yang kami hormati, hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, anakku, remaja, kanak-kanak yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, dalam rangka memanjatkan rasa puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan salawat salam barakah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan ke pangkuan beliau Ghausu hada zaman radhiyallahu an. Kami makmum pada pembicara terdahulu, wabil khusus salam ta'zim, salam hormat, salam ikraman wa ta'ziman ke pangkuan murabbi ruhina Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Senantiasa kita panjat haturkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, seluruh pengamal Wahidiyah Kabupaten Kota Malang, tetap dalam genggaman dan tarbiyah beliau, sehingga membawa satu peningkatan perjuangan fafirru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak ibu mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita semua duduk bersimpuh di halaman Masjid Baitur Rahman. Ribuan manusia saat ini kita tengadahkan hati kita, jiwa kita dengan bermujahadah, yaitu mujahadah rubu'us sanah,
yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh seluruh pengamal Wahidiyah se-kabupaten atau kota. Mujahadah Rubu' Sanah ini dengan satu tujuan. Kita bertawajuh kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan memohon taufik, memohon hidayah. Terutama kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, bahkan jami'al alamin. Saat ini ribuan manusia yang duduk di sini pengamal sholawat Wahidiyah bermunajah menangis kepada Allah untuk berdoa, terutama bertaubat. Mudah-mudahan ini akan membuka pintu-pintu rahmatnya Allah, akan membuka pintu-pintu hidayahnya Allah, akan membuka pintu-pintu ampunan Allah kepada kita semua, umumnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Malang dan jami'al alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, saat ini kita wajib bersyukur. Setelah beberapa tahun kita telah diuji oleh Allah, kita diberi cobaan yang sangat luar biasa beratnya. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia telah ditimpakan dengan wabah COVID-19. Kita berjuang mati-matian. Banyak saudara-saudara kita di dunia, ribuan yang meninggal dunia, Bapak Ibu. Masih terngiang di benak kita fatwa amanat beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu di Kubra terakhir 2019. Mungkin Allah akan mengurangi penduduk dunia dengan adanya COVID-19 ini. Dan akhirnya beliau pun kondur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Wajib bersyukur bagi kita yang sampai detik ini masih diberikan umur, kesehatan, hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita terlena, tidak mampu mensyukuri nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur ini, jangan-jangan Allah akan menimpakan musibah demi musibah, cobaan demi cobaan yang lebih berat lagi dari kita. Allah telah mengingatkan di akhir zaman ini kita sudah bagaikan berada di tebingnya neraka. Wa kuntum ala syafa khufratim minan nar. Kita ini sebenarnya sudah berada di tebingnya neraka jika tidak segera mendekat kembali kepada Allah. Rusaknya bumi, lautan, udara, bobroknya moral, banyaknya kemaksiatan, runtuhnya iman disebabkan karena pola tingkah manusia. Disebabkan karena hati kita yang rapuh, iman kita yang rapuh. Bukan lagi Allah yang ada di dalam jiwa kita, tapi hanya gejolak-gejolak nafsu. Imperialis nafsu yang mencengkeram hati dan jiwa manusia, yang menyebabkan manusia semakin jauh dari Tuhannya. Akhirnya Allah timpakan musibah, timpakan balak dan ujian agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mujahadah pada malam hari ini merupakan satu upaya, cara kita untuk kembali kepada Allah, cara kita untuk bertaubat, cara kita untuk memperbaiki diri agar menjadi manusia yang berkualitas, baik kualitas lahiriah kita maupun kualitas batiniah kita. Dengan apa cara kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan apa agar kualitas hidup kita lebih baik? Sebagaimana yang didawahkan Bapak Wakil Bupati, hari ini, hari besok harus lebih baik dari hari yang sekarang. Itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena belenggu nafsu senantiasa menggoda kita. Musuh kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka Wahidiyah ini adalah sebuah doa. Doa sholawat yang ditaklif oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Tahun 1963. Beliau mentaklif doa ini
Bukan dengan sembarang, dengan kekuatan batiniah, dengan riadah beliau, dengan tirakat beliau yang sangat luar biasa, sehingga beliau menghasilkan sebuah mahakarya yang luar biasa berupa doa sholawat wahidiyah yang semakin hari semakin waktu bukan berkurang pengamalnya, tapi jutaan pengamal wahidiyah yang ada di seantero Nusantara ini. Bahkan di luar negeri pun juga sudah banyak. Ini menunjukkan betapa doa yang telah ditaklif oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu benar-benar mampu dirasakan oleh si pembaca. Maka ini adalah doa sholawat, bukan aliran, bukan ajaran baru. Mengajak semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Tidak memandang laki-laki, perempuan, tua, muda, dari golongan ras, dari partai politik, dari madhab apapun, semua sama di hadapan Allah. Meskipun baju kita berbeda, tapi hati kita satu dengan satu tujuan dari Mbah Yai, mengajak kita fafirru ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun wahidiyah niku boten fanatisme, Pak. Bu. Harus orang NO, harus orang Muhammadiyah, boten. Bahkan non muslim sekalipun boleh mengamalkan doa shalawatul wahidiyah. Alhamdulillah tahaddus bin ni'mah para bapak ibu, para pejabat yang hadir rawuh di sini. Saudara-saudara kita di Pulau Bali yang sebelum mengenal atau mengamalkan doa shalawatul wahidiyah, mereka memeluk berkepercayaan agama Hindu. Kemudian diberi doa sholawat wahidiyah, diamalkan, dibaca. Alhamdulillah, disyafaati, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Non muslim, dia memeluk Hindu, tapi Allah memberikan pancaran nur hidayahnya. Rasulullah memancarkan syafaatnya kepada siapapun yang berhubungan batiniah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam tanpa pandang bulu. Itulah syafaat Rasulullah. Jika benar-benar dengan satu keyakinan dan kesungguhan akan diijabah doanya, akan dipermudah seluruh kesulitan-kesulitan hidupnya, akan diselamatkan dari berbagai macam musibah. As-salatu ala nabi tunawwirul qulub, dawuh Kanjeng Nabi. Sholawat kepada Kanjeng Nabi mampu menyinari hati yang gelap gulita, hati yang masih tertutup oleh dosa, hati yang masih tertutup dengan kotoran-kotoran hati, iri, dengki, ujub, riak, takabur, bahkan dosa-dosa yang telah menebal di dalam hati kita. Disinari dengan syafaat Rasulullah, oleh Rasulullah dimohonkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahaddus bin ni'mah pula saudara-saudara kita dari berbagai kalangan. Bukan hanya orang yang baik-baik saja, mohon maaf Bapak Ibu. Para preman-preman, para mungkin yang selama hidupnya masih bergelimang dalam kemaksiatan. Orang-orang yang masih belum sempurna ibadahnya, bibarakati shalawatul wahidiyah bisa bertaubat. Kebetulan saya adalah dai dari Pondok Pesantren Kedonglo Kediri. Asal saya Kabupaten Trenggalek, Bapak Wabu. Saya punya teman seorang remaja. Maaf, dia adalah preman. Dia ahli maksiat, ahli narkoba, sabu-sabu, minum, dan berbagai kemaksiatan yang lain. Sampai pada suatu saat dia bosan hidup. Melakukan kemaksiatan sudah bosan. Ingin kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Terus kita beri doa sholawat wahidiyah. Maka apa yang terjadi luar biasa. Yang semula tidak pernah sholat, semula tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid ataupun musala, yang hanya bergelimang dalam kemaksiatan dan kemungkaratan, bertaubat kepada Allah hingga sampai saat ini. Dia sholat, dia puasa, dia mengajak teman-temannya. Bahkan sekarang dia penyiaran di mana-mana Bapak Ibu pengamal. Dia sebagai pelopor pejuang wahidiyah saat ini. Ini menunjukkan
bahwa sabda Rasulullah tadi bukan hanya sebuah slogan, tapi benar-benar akan menjadi satu kenyataan bagi kita umatnya yang bersungguh-sungguh membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sholawat banyak macamnya. Ada sholawat naria, wonten sholawat munjiat, wonten sholawat masisiyah, wonten sholawat ibrahimiyah. Sholawat ghairu maksurah didawakan oleh Syekh An-Nabhani radhiyallahu an kurang lebih 12.000 sholawat. Ya mungkin kita hanya tahu hanya beberapa saja. Namun sholawat niku kathah sangat jenisnya. Kemudian apa yang membedakan satu sholawat dengan sholawat yang lain? Termasuk sholawatul wahidiyah. Jadi sholawat itu secara garis besar digolongkan menjadi dua bagian. Sholawat maksurah, sholawat engkang langsung ditaklif, ditulis oleh beliau Kanjeng Nabi. Yang setiap kita sholat di tasyahud awal dan tasyahud akhir kita baca. Kalau kita tidak membaca sholawat Ibrahimiyah ini, mboten sah sholat awake dhewe. Niki sholawat yang ditaklif langsung oleh Kanjeng Nabi dipun wastani sholawat maksurah. Engkang nomor kali dipun wastani sholawat ghairu maksurah. Engkang dipun taklif oleh para wali-walinya Allah, oleh para sahabat-sahabat, oleh para alim ulama, para kekasih Allah. Mulai dari sholawat munjiat niku dikarang ditaklif oleh Syekh Muhammad Taji. Yang terkenal fadilahnya adalah tolak balak. Sholawat munjiat niku. Ceritane Syekh Muhammad Taji beserta muridnya sedang berlayar. Ning tengah-tengah samudra, ning tengah-tengah lautan wonten badai, wonten ombak sing sangat ageng. Kemudian Syekh Muhammad Taji di situ riyadhah berdoa. Dalam doanya ru'yah Nabi dirawi Kanjeng Nabi. Disitulah dengan getaran hati Syekh Muhammad Taji mengarang doa sholawat. Dibaca bersama-sama dengan muridnya wonten ing kapal kalawau. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat munjiat. Wonten sholawat nariyah. Engkang fungsinipun jalbur rizki. Biasanya dipun waos 4.444. Dulu sebelum Mbah Yai mentaklif sholawat wahidiyah, beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf ngatah-ngatahaken maos sholawat nariyah. Bahkan dalam kisahnya, asta beliau sing kiri nyetir megang setire sepeda, yang kanan muter tasbih di dalam sakunya, membaca sholawat sebelum mentaklif sholawat wahidiyah. Wonten sholawat masyisiyah untuk menguatkan ketauhidan. Nah kemudian apa faedah dan tujuan daripada sholawatul wahidiyah? Sholawat wahidiyah mempunyai fungsi menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Membersoran hati kita dari penyakit-penyakit dan menghantarkan kita iman sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki faedah fungsine menjernihkan hati. Makanya tadi orang yang membaca sholawat wahidiyah pasti hatinya tenang, tentrem. Sebagaimana yang saya ceritakan kisah tadi, dan saya yakin masih banyak cerita-cerita dari teman-teman kita yang dulunya tidak kenal Allah, yang dulunya belum beribadah kepada Allah, akhirnya mau bertobat. Karena tazkiyatun nafsi, hatinya dipancari syafaat Kanjeng Nabi, bibarakati sholawat wahidiyah bersih. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya di sana diterangkan tazkiyatun nafsi anir roda'il wajibatun. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran nafsu niku hukumnya wajib. Ketika hati kita masih terkontaminasi, tercampuri dengan ujub, riya, takabur, sombong, ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah. Inilah bahayanya penyakit hati. Lahiriahnya kita beribadah, lahiriahnya kita pakai sorban, lahiriahnya kita pakai jubah, tapi hati kita tumbuh anania. Akulah yang paling alim, akulah yang paling pintar, akulah ahli sedekah. Maka
akan dihapus amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika engkau beramal ibadah bukan karena aku, karena selain aku, maka sungguh akan aku tolak ibadah-ibadahmu. Maka sesungguhnya kita nanti tidak sadar, getun sedaya Bapak Ibu. Awak dhewe kecelok sedaya Bapak Ibu. Rumah seteng donya ahli ibadah, ahli mujahadah, ahli qiyamul lail, ahli tilawatil Quran, ahli sedekah. Ternyata catatan buku amal kita kosong, tidak ada nilainya Bapak Ibu. Bahkan merah tinta yang tertulis dalam buku-buku catatan amal ibadah kita. Kemudian kita bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu aku di dunia ahli ibadah, dulu di dunia aku ahli sedekah, dulu aku di dunia ahli qiyamul lail, ahli mujahadah membaca sholawat. Tapi kenapa nilaiku kosong, bahkan merah dan neraka tempatku nanti ya Allah? Maka jawab Allah, kadzabta anta, goroh, bohong kamu wahai hambaku. Ibadahmu hanya karena pamer, ibadahmu karena ujub, ibadahmu karena takabur, bukan karena aku. Maka sungguh Bapak Ibu, betapa meruginya kita. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Semua manusia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah, kecuali orang yang terus menghadap kepada Allah. Maka inilah yang diperjuangkan wahai dia. Ketika hati sudah terbebas dari penyakit, maka kita akan bisa sampai kepada Allah. Maka ma'rifat billah adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan diperjuangkan dan dicapai oleh wahidiyah. Maka tanpa bulu, dan iman ini wajib bagi semua orang, semua hamba. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Kewajiban pertama kali hidup di dunia adalah beriman kepada Allah. Itu wajib. Sejak kapan kita harus beriman? Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Bukan nunggu 5 tahun, bukan nunggu kita balik, bukan. Begitu kita terlahir di dunia, kita harus amanu billah. Dan ini sulit, tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi yang dimaksud di sini adalah iman bistiqani, iman secara hakikat, iman bidzauq, iman bimusyahadah. Bukan hanya iman bil ilmi. Iman bila ilmi itu apa? Hanya dari ilmu. Pelajaran SD, pelajaran madrasah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat. Bukan itu. Itu adalah informasi iman. Bukan hanya iman bil akli, di atasnya lagi. Oh, ada langit, ada Allah. Ini sudah lumayan. Oh, ada bumi, ada tumbuhan, ada Allah. Tapi hati masih belum bisa merasakan. Hanya bil akli saja. Ada manusia, berarti ada yang menciptakan. Maka yang dicapai imannya sesungguhnya adalah bistiqani, iman bidzauq, hati merasa tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada apapun. La haula wala quwata illa billah. Inilah iman. Diam kita, gerak kita, bicara kita, jalan kita, tarikan nafas kita, detak jantung kita, sadar, merasa dan menyadari bahwa Allah yang menggerakkan. Inilah yang diajarkan wahidiyah. Setelah Mbah Yai mentaklif doa sholawat wahidiyah, diamalkan oleh seluruh umat manusia tanpa pandang bulu di jagat raya ini. Dan saya yakin sekarang sudah merambah ke luar negeri, alhamdulillah. Diberi bimbingan lagi oleh Mbah Yai bagaimana agar mujahadah kita, doa-doa kita, ibadah kita diterima di sisi Allah. Karena belum tentu doa kita itu langsung ijabah. Ad-du'a'u mauqufun ilas sama'i wal ar, bainas sama'i wal ar. Doa itu masih menggantung antara langit dan bumi, kecuali doa sholawat. Doa sholawat pun masih belum tentu jika hati kita masih karena nafsu, lin nafsi bin nafsi. Maka Mbah Yai memberikan suatu tuntunan dan bimbingan kepada kita.
Pembersihan hati kita harus dibarengi dengan pengeterapan ajaran wahidiyah. Lillah billah, lirrasul birrasul, lilghaus bilghaus. Amal ibadah kita tidak ada pamrih kecuali mengabdikan diri kepada Allah. Kita beribadah tidak melek iming-imingnya Gusti Allah ganjaran. Mboten. Lek Gusti Allah mboten maringi ganjaran panjenengan, mboten maringi pahala kepada kita, apakah kita tidak mau sholat? Apakah kita tidak mau melakukan ibadah? Seperti kepada anak kita, tidak mau disuruh orang tua menawi mboten diopai. Ini wong sing tasih ngarep-ngarep ganjaran. Lillahi ta'ala, bukan karena pahala, bukan takut neraka, karena semata-mata mencari ridhonipun Gusti Allah. Bila merasa dan menyadari hidup kita, mati kita, diam dan gerak kita, aktivitas kita, sholat kita, hubungan sosial masyarakat kita, pekerjaan kita, semua dititahkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam salawaidah dongane fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Kita bersolawat kepada Nabi tak terhitung di setiap naik turunnya nafas. Pun pinten ewu awake dhewe le ngambekan sedina sewengi Bapak Ibu mboten kenging diitung. Setiap kedipnya mata kita berapa ribu kita berkedip. Dan sebanyak ciptaan makhluk Gusti Allah neng alam semesta yang kita pun tidak mampu menghitungnya. Itu satu sholawat dalam rangkaian doa sholawatul wahidiyah. Mungkin mangke Bapak Wakil Bupati diparingi lembaran nggih biar dibaca. Luar biasa. Doa yang telah ditaklif Mbah Yai luar biasa Bapak Ibu. Jika kita mengkaji lebih dalam mempelajari doa-doa rangkaian satu demi satu, ekspektasi kita gak nyandak mboten nutut awake dhewe dengan kesempurnaan mu'allif shalawat wahidiyah, permohonannya dunia dan akhirat Bapak Ibu. Maka kenapa semakin hari pengamal shalawat wahidiyah semakin bertambah rasa. Kita merasakan dan efek. Bagaikan kita minum obat. Kalau jodoh nggih waras, lek mboten jodoh mboten waras. Jadi Kanjeng Nabi pernah dawuh, ad-du'au kadawa. Donga niku kados obat. Doa niku banyak sedaya nggih sae. Sing apik sing endi? Sing mampu membawa perubahan pada diri kita. Yang ada efek dalam jiwa kita. Efeknya apa? Ya kita berubah menjadi lebih baik. Awake dhewe dadi pengamal wahidiyah. Wahidiyah memperjuangkan akhlak. Wahidiyah memperjuangkan moral. Dari fadilah membaca salat wahidiyah, oh akhlak yang dulu jelek jadi baik. Dulu yang sulit ingat kepada Allah, jadi mudah ingat kepada Allah. Dulu mboten wedi nglakoni dosa, sakniki wedi nglakoni dosa. Dulu tidak pernah bisa menangis ketika kita berdoa. Mripate mek mleleng tok, melotot tidak bisa meneteskan air mata. Saat ini dilembutkan hati kita, mampu menangisi dosa-dosa kita. Itu adalah progres. Efek dari sebuah doa. Dan itu dirasakan oleh ribuan pengamal wahidiyah. Maka saya mengajak mari Bapak Ibu tanpa pandang bulu. Terutama di masyarakat desa Kecamatan Ngantang. Saya titip kepada para bapak pejabat, mari untuk mewujudkan Indonesia baldatun thayyibun wa rabbuna ghafur. Untuk mewujudkan agar bangsa dan negara kita diridhoi oleh Allah, dibangun dari moral dan akhlaknya terlebih dahulu. Sepintar apapun, secerdik apapun, secerdas apapun manusia, jika hatinya kotor tidak akan mampu menuju lebih baik. Suatu kenyataan telah membuktikan tidak ada orang sing boten sekolah dhuwur, nggih napa mboten? S2 niku hampir semua anak-anak kita S2, S3. Mungkin kalau ada S4, S4. Tapi kenapa belum mampu merubah hidup menjadi lebih baik? Belum mampu berperilaku baik. Sangat miris hadirin hadirat. Jika kita melihat tayangan-tayangan di televisi, meningkatnya kriminalitas, dekadasi moral, itu menunjukkan bahwa kecerdasan akal pikiran belum mampu membangun sebuah bangsa dan negara. Tidak cukup itu saja, namun perlu kecerdasan
hati. Kalau rakyat semuanya moralnya bagus, akhlaknya bagus, hatinya jernih, masyarakat kita, bangsa dan negara kita akan baik, akan diridhoi oleh Allah. Maka inilah yang diperjuangkan Wahidiyah. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kepada bimbingan Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Setelah kita lillah billah, ada lirrasul bir rasul. Sulit untuk sampai kepada Allah Bapak Ibu. Bagaimana cara kita beriman? Kita tidak tahu jalan menuju kepada Allah. Ibarat belum pernah istana negara, belum pernah Jakarta, pergi ke Jakarta, badai tindak mereka nggak bingung. Wedi kesasar. Maka harus mencari orang yang sudah tahu Jakarta, yang sudah pernah masuk ke istananya Bapak Jokowi. Demikian juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara beriman? Maka melalui wasilah tertinggi dan terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa wasilatun bainallah wa bainan nas wa jami'in ni'ami, kata Syekh An-Nabhani dalam kitabnya. Bahwa Kanjeng Nabi adalah perantara antara Allah dan hamba-hambanya, bahkan dari semua nikmat-nikmat yang diturunkan kepada manusia, semua melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita akan terlepas dari Kanjeng Nabi, tidak bisa. Bahkan syahadat pun juga dua, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jika kita ingin masuk Islam harus syahadat taini, tidak cukup hanya syahadat satu saja. Harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kesempurnaan di dalam iman dan Islam. Tidak cukup percaya dan syahadah kepada Allah, tapi harus yakin dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah beliau Mbah Yai sebagai bentuk lirrasul bir rasul. Pengamal Wahidiyah dituntun dibimbing oleh Mbah Yai, dihubungkan batiniahnya dengan Kanjeng Nabi. Cara penghubungan batiniah dengan Kanjeng Nabi bagaimana? Dengan bermujahadah, dengan membaca sholawat. Itu adalah bentuk audensi kita dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Kanjeng Nabi dawuh, man shalla alayya inda kubri sami'tuhu. Barang siapa yang bersolawat di makamku, di kuburku, aku akan mendengarkannya. Wa man shalla alayya na'iyan ablaghtuhu. Barang siapa bersolawat memanggil-manggil aku jauh dari makamku, jauh dari raudah, aku yang akan datang menghampiri umatku yang bersolawat dan memanggil-manggil aku. Ini janji nih Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Jika kita merasa dari awal, ketika kita tadi bermujahadah bersama-sama Bapak Ibu, sesungguhnya Rasulullah hadir Bapak Ibu. Ketika kita panggil ya Sayyidi ya Rasulullah, hadir Kanjeng Nabi di majelis ini. Hakul yakin dengan hadis sahih ini, menebarkan syafaatnya, memancarkan nurnya di hati yang gelap gulita untuk kita semua Bapak Ibu. Karena beliau pun juga dawuh, innallaha khalaqa khalqahu fidzulma. Manusia itu diciptakan dalam kegelapan. Kemudian aku dipancari dengan nurnya Allah. Barang siapa yang mendapatkan pancaran nur syafaatku, maka dia akan mendapatkan hidayah. Wa man akhtahu dalla. Dan barang siapa yang tidak mendapat pancaran syafaatku, dia akan tersesat. Hadirin hadirat, niki dawuh Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Jika kita tidak mendapatkan pancaran nur syafaatnya Kanjeng Nabi, jalan kita akan tersesat, terpeleset, jatuh dalam pelukan hawa nafsu kita, dalam pelukan kotoran-kotoran yang melilit jiwa kita. Hingga innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Orang munafik tempatnya di neraka. Apa yang dimaksud dengan munafik? Lahiriah dan batiniahnya tidak sama. Lahiriahnya kita menghadap Tuhan, batiniahnya menghadap kepada nafsu kita. Itu munafik. Inilah ancaman bagi orang-orang yang masih dikuasai hawa nafsu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan mengikis dosa-dosa kita.
yang akan menghantarkan kita kepada Allah, yang akan menyinari gelapnya hati kita, bahkan memohonkan ampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam pun berwasilah kepada Kanjeng Nabi. Pada saat itu Kanjeng Nabi belum dilahirkan. Ini tangisannya Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah, belum diampuni. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, satu dosa yang aku lakukan kepadamu ya Allah. Aku bertobat 200 tahun menangis kepadamu, belum engkau ampuni ya Allah. Apa kekuranganku ya Allah?" Maka Allah pun menjawab, "Li'annaka lam yusalli ala Muhammadin." Karena engkau belum bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau belum mengagungkan dan memuliakan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabiullah Adam alaihi salam langsung menghaturkan ikraman wa ta'dikan. Rabbi bihaqqi Muhammadin lima ghafartali ya Allah. Dengan hak kemuliaan dan keagungan Nabimu Muhammad, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Maka Allah pun menjawab saat itu, qad ghafartu laka ya Adam. Telah aku ampuni dosamu Adam. Laula Muhammadin ma khalaqtuka. Jika bukan karena Muhammad aku tidak menciptakanmu. Ud'uni bihaqqihi. Berdoalah engkau dengan hak kemuliaan Muhammad, pasti akan aku ijabai. Ini Nabi Adam, Bapak Ibu. Kita manusia yang zalumun, wa jahulun wa kafur. Manusia yang zalim, yang berlarut-larut. Manusia yang kufur, yang tidak bisa mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya Allah. Siapa yang akan menghantarkan kita? Sinten sing badhe gendong kula lan panjenengan sami sowan dateng Gusti Allah, hadirin. Satu dosa 200 tahun. Bagaimana dengan dosa kita, Bapak Ibu? Mungkin hidup kita, umur kita tidak cukup untuk menebus dosa kita. Hingga kita masih punya hutang-hutang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi penyakit iri, dengki, ujub yang ada di hati kita. Rasulullah telah mengingatkan, innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanah. Jika di hati manusia terjangkit penyakit ujub, penyakit merasa lebih baik, merasa mampu, maka akan terhapus amalnya selama 70 tahun, hadirin hadirat. 70 tahun ibadah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya Bapak Ibu. Maka Kanjeng Nabi yang akan memohonkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kasih sayang, beliau memikirkan kita. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku hanya untuk kebaikan umat dan matiku untuk kebaikan umat. Hidupku, aku menuntun bimbingan sunnah dalam kehidupan umat manusia. Wa amma mamati kullu a'malin turadu alayya. Sedangkan ketika aku sudah tiada, seluruh amal ibadah umatku akan diperlihatkan di hadapanku. Ketika aku melihat umatku beramal baik, aku muji syukur kepada Allah. Namun ketika aku melihat umatku bermaksiat, bergelimang dalam dosa, aku menangis, sujud kepada Allah, memohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa umatku, Bapak Ibu. Jika kita dalam kemaksiatan, Kanjeng Nabi nangis, Bapak Ibu. Nyonakan ngapura dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Kita yang ditangisi tidak pernah menyadari akan perjuangan dan kasih sayang Kanjeng Nabi kepada kita. Saat ini mari kita panggil bentuk cinta dan rindu kita, ampunan kita kepada Kanjeng Nabi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, kami umat di akhir zaman doa Kanjeng Nabi yang tenggelam dalam lumpur dosa, ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasulullah. Ya Sayyidi,
Ya Rasulullah, jangan lepaskan hati kita dari beliau. Hari ini, malam ini saya yakin Bapak Ibu, beliau hadir di majelis ini, melihat panjenengan semua, menyapa panjenengan semua. Mahajatuka ya ummati. Engkau panggil aku. Apa hajatmu? Apa kesulitanmu? Apa kebutuhanmu, wahai umatku? Hadirin yang kami muliakan, mujahadah kita pada malam hari ini untuk pertobatan kita di hadapan Allah. Kita pun sulit menuju kepada Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Hidup kita ribuan tahun telah terpisah secara lahiriah dari Rasulullah. Setelah Rasulullah tiada wafat, maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul dalam kehidupan umat manusia. Kemudian bagaimana kehidupan ke depan? Sementara kiamat masih panjang. Siapa yang akan membimbing manusia? Siapa akan menuntun manusia secara lahiriah? Maka sudah menjadi sunatullah, Allah mengangkat hambanya yang paling bertakwa, atqan finnas, yang paling bertakwa di antara seluruh hambanya. Allah di muka bumi ini diangkat menjadi sultanul aulia atau ghausu hadaz zaman. Setelah beliau Kanjeng Nabi meninggal atau wafat, maka dari sejak meninggalnya Kanjeng Nabi, Allah telah mengangkat ghausu hadaz zaman, yang dimaksud adalah penolong zaman. Tugas beliau apa? Diperintah oleh Allah secara sirri untuk membimbing kita semua, menuntun kita semua, memperbaiki akhlak kita, meluruskan hal yang melenceng, memurnikan kembali Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah tugas daripada Ghausu hadaz zaman radhiyallahu anhu. Keberadaan Al-Ghaus ini disirikan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Al-Ghaus semasa hidupnya, idza mata qadbul ghaus infaradallahu bitilqal khalwah. Jika Al-Ghaus telah meninggal, Allah mengganti Ghaus yang lain untuk meneruskan perjuangannya. Wafat diganti ila yaumil qiyamah, sampai nanti datangnya hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi hatta taqumus sa'ah. Tidak akan kosong, tidak akan sepi dunia ini, alam semesta ini, dari adanya Ghausu hadaz zaman yang memperjuangkan umat manusia, memperjuangkan keimanan dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ghaus itu banyak. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi, ada Syekh Ibnu Atta'ilah As-Sakandari. Wafat diganti sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka di dalam bimbingan Mbah Yai ada lil ghaus bil ghaus. Jika kita sulit berhubungan dengan Kanjeng Nabi, sulit bagaimana membayangkan wajah mulia Kanjeng Nabi, karena kita telah terpisah jauh dari Kanjeng Nabi. Jika kita telah sulit untuk melaksanakan semua syariat dan tuntunannya Kanjeng Nabi, maka ada Ghaus yang menuntun kita. Ada ratunya wali, wahiduz zaman, pimpinannya para wali yang menuntun kita untuk sowan di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai Ghausu hadaz zaman. Maka disinilah Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita sebagai pengamal sholawatul waqidiyah. Pertama, kita diberi doa sholawat. Kedua, kita dibimbing dengan ajaran beliau, lillah, billah, lirrasul, birrasul, lilqos, bilqos. Ketiga, kita dibimbing oleh guru rohani yang nyata membimbing kita secara lahiriah. Hadirin hadirat, jika kita salah dibenarkan, jika kita tidak punya diberi, jika kita sakit ditambani. Kata Kanjeng Ramadan beliau, man tahayyara fi amrin wa tawassala ilal ghaus yubadilullahu usrahu bil yusra. Barang siapa kebingungan dalam hidupnya, kesulitan dalam hidupnya, kemudian dia meyakini adanya Al-Ghaus, berwasilah kepada beliau, memanggil kepada beliau, ya Sayyidi, ya ayyuhal Ghaus, beliau datang kepada kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tugas Al-Ghaus adalah meneruskan tugas perjuangan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka para ahli sunnah wal jamaah selalu melaksanakan suatu amalan. Ibadallah, rijalallah, ahli sunnah li ajlillah. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ibadallah, wahai hambanya Allah. Rijalallah, wahai laki-lakinya Allah yang berpangkat besar. Ay ghausu hadaz zaman. Ahli sunni, tolonglah kami li ajlillah dengan izin Allah. Sebetulnya semua manusia itu sudah berwasilah kepada al-ghaus. Tapi mungkin masih belum bisa memahami. Maka mari kita yakini beliau adanya ghausu hadaz zaman. Kita berwasilah kepada beliau Bapak Ibu. Sebagaimana hadis sahih, jika kita kesulitan, jika kita dalam kesusahan, jika kita dalam kebingungan buntu jalan, siapa yang akan menolong kita? Allah telah menurunkan ratunya para wali yang membimbing kita. Berwasilahlah, teriaklah, pepanggillah beliau, akan ditolong oleh beliau. Bagaimana beliau menolong kita? Biddu'aihi, dengan doanya. Rajulun kabirun yamla'ul kauna idza du'aya fi ayyi hujarin fa ajaba. Lelaki yang berpangkat besar al-ghaus, jiwanya memenuhi jagat raya alam semesta Bapak Ibu. Jika kita panggil beliau dari arah manapun, beliau akan datang memenuhi panggilan kita dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, si fulan muridku yang ada di ufuk barat, di ujung timur, dalam kesulitan mohon pertolongan kepadaku. Tolonglah dia ya Allah. Ijabahi doanya ya Allah. Lepaskan dia dari kesulitan hidupnya Allah. Ini doanya guru kita Al-Ghaus Bapak Ibu. Dan kita yakin doa beliau ijabah. Doa beliau ijabah. Sebagaimana murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu seorang murid datang sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani matur, "Wahai guru, saya mohon doa dan restu. Saya akan berdagang ke negeri Sam. Mohon berkah panjenengan, mudah-mudahan saya diberikan keselamatan dan kesuksesan." Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan doa dan restunya kepada sang murid tadi. Berangkatlah sang murid menuju ke negeri Sam. Sebelum berangkat, sang murid ini bertemu kepada salah satu kiai yang juga termasuk ainul basirah, dibuka mata basirahnya. Seorang wali juga. Dia berkata, dawah kepada si fulan tadi, "Wahai fulan, engkau jangan pergi ke negara Sam. Karena saya melihat catatanmu di Lauhil Mahfuz, engkau akan celaka. Engkau akan dirampok. Daganganmu habis, bahkan engkau akan dibunuh oleh sekelompok perampok." Kemudian si murid tadi terdiam sejenak. "Tapi aku sudah yakin, karena guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah merestui dan mendoakan aku, wahai Yai. Jika engkau sudah yakin pada gurumu, berangkatlah." Maka berangkatlah murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ke negeri Sam untuk berdagang. Maka benar, perjalanannya selamat, tidak ada aral melintang. Dagangannya laris sehingga dia pulang. Dalam perjalanan pulang dia capek, tertidur di masjid. Ketika tertidur di masjid dia mimpi. Dalam mimpinya dia dirampok, dibegal, bahkan ditusuk pedang lehernya. Kemudian dia terbangun. Ketika terbangun dilihat ada luka darah di leher si murid ini. Kemudian dipertanya-tanya. Ramalan seorang kiai tadi terjadi dalam mimpi yang saya alami. Sesampainya di rumah, sang murid ini sowan kepada sang gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Apa arti ini semua wahai guru?" Apa dawah beliau? "Wahai muridku, ketahuilah catatanmu yang sudah ada di Lauhil Mahfuz, aku mintakan kepada Allah agar diganti dengan mimpi, wahai muridku. Nasibmu yang celaka, nasibmu yang buruk, aku mohonkan di hadapan Allah agar engkau diselamatkan." Bapak Ibu, masih ingatkah kita fatwa Kanjeng Rama Yai Qaddasallahu sirra pada waktu itu? "Sing lara tak tambani, sing randuwe tak wani, sing raiso tak tambani, yang belum lahir pun saya doakan." Hadirin hadirat,
Betapa beruntungnya kita mempunyai sang guru rohani yang telah memperjuangkan kita dunia dan akhirat hadirin. Pertolongan Al-Ghaus bukan hanya di dunia, pertolongan Al-Ghaus di alam kubur, bahkan sampai kelak di yaumul akhirah. Di alam kubur beliau memperjuangkan kita, membela kita. Ketika adalah salah satu pengalaman rohani dari pengamal Jember. Kakeknya meninggal, sang cucu diberitahu keadaan kakeknya di alam kubur, dirantai, digotoh, disiksa malaikat. Sang cucu menangis bermujahadah 3 hari 3 malam di kuburnya. Pada hari yang ketiga, sang cucu diberitahu kondisi kakeknya di alam kubur. Tersenyum, cucuku, terima kasih aku ditolong gurumu Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an. Aku ditolong gurumu cucuku. Di alam akhirat pun Syekh Abdul Qadir Jailani berikrar, ana narullahil muqaddah. Aku akan memperjuangkan muridku, membela muridku, menolong muridku yang terbakar dalam neraka jahanam hadirin. Bapak Ibu, teringatkah pula kita ketika saat itu Kanjeng Rama mengajak kita, aku pengen mengajak pengamal munggah swarga, Bapak Ibu. Mari hadirin, saat ini tampuk perjuangan Wahidiyah dipegang, diamanahkan oleh Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Sebelum beliau Kanjeng Rama dimakamkan di Masjid Agung Kedunglu, amanah dibacakan hadirin. Saat itu Kanjeng Kiai fatwanya bertanya kepada kita semua, bertanya kepada pengamal Wahidiyah, Bapak Ibu, napa purun panjenengan tongane kula? Bapak Ibu, napa purun panjenengan mendukung perjuangan Wahidiyah di belakang saya? Kerendahan hati beliau menunjukkan akhlak mulia beliau. Saat itulah kula yakin Bapak Ibu, tampuk tahta beliau Kanjeng Rama diberikan oleh Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri. Saat ini monggo kita jawab panggilan beliau. Duh Kanjeng Kiai, derek panjenengan donya akhirat. Jangan lepaskan pribadi kami, anak turun kami ila yaumul kiamah. Jangan keluarkan kami dari gerbong panjenengan Kanjeng Kiai. Jika kami keluarkan panjenengan, keluarkan kami dari gerbong panjenengan. Setan iblis yang bakal kula Kanjeng Kiai. Jahanam yang menganga akan membakar kami Kanjeng Kiai. Monggo Bapak Ibu, malam hari ini kita bersama-sama bermujahadah, tundukkan hati, pikiran, sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Makmum di belakang Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu. Kemarin malam Kanjengnya sudah rawuh Bapak Ibu di Ngantang. Saat ini pun semenjak tadi sesungguhnya beliau telah berada di tengah-tengah kita hadirin. Bersama Mbah Yai, bersama Kanjeng Rama Yai, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari jangan ada yang menggakan, mendongakkan hati kita, tundukkan menangis kepada Allah, menangisi dosa-dosa kita, kekufuran kita, kegonjaman kita. La yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan menyentuh kobaran api neraka yang meneteskan air mata menangis kepada Allah karena menangisi dosa-dosanya hadirin. Mari Bapak Ibu, tetesan air mata kita akan mampu menyelamatkan kita ketika kelak kita terbakar dalam jahanam hadirin. Tangisan tobat kita, tangisan permohonan ampunan kita inilah yang menjadi sebab rahmatnya Allah dan ampunannya Allah. Bapak Ibu mari, bagi Bapak Ibu yang belum mengenal sholawat Wahidiyah atau yang belum hafal, kami mohon membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah sampai mujahadah ini selesai. Al-Fatihah. 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 Bapak Ibu, jangan lupa dengan ahli kubur kita.
mbah kita, kakek kita semua yang sudah berada dalam kubur saat ini pun ngelesot duduknya dong dongo kulolan panjenengan sami hadirin. Mata, telinga, hati, seluruh panca indera kita sowankan. Semua dosa-dosa kita gugurkan dengan tangisan kita. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin ba'dati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhaka bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah di padang pasar matahari hanya sejengkal Bapak Ibu, kita akan menggelepar di bawah terik matahari, lari pontang-panting di sana kemari, dituntut anak kita, istri kita, keluarga kita. Tidak ada yang selamat, semua dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Mari sambat Kanjeng Nabi dengan syafaatul hukmah di akhirat. Rasulullah akan merengkuh kita, hadirin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu arukahu adrikni faqad balamtu abadahu wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu sasun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu arukahu adrikni faqad balamtu abadahu wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu sasun halika. Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu warukahu adrikni faqad dalamtu abadahu wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu sasun halika. Panggil Kanjeng Nabi, hadirin, sebagaimana beliau di akhir hayatnya, beliau memanggil-manggil kita, ummati, ummati. Mari kita jawab panggilan beliau. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ternyata hati kita gelap, tertumpuk oleh dosa-dosa kita. Kanjeng Nabi tahu, kita tidak tahu, Bapak Ibu. Monggo gandolan Gaus ada zaman, panggil Gaus, nyuwun tulung beliau Bapak Ibu. Wahai Al Gaus, wahai
Sowankan kami ke pangkuan Kanjeng Nabi. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini biidnillah wa'ngdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini biidnillah wa'ngdur ilayya sayyidi binadrah musilatinil hadratil aliyah. Bapak Ibu, pengalaman rohani dialami oleh pengamal saudara kita dari Kediri. Setelah 7 hari wafatnya Kanjeng Rama, pengamal ini bermujahadah di makamnya Kanjeng Rama dan didawai oleh beliau Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Sehingga manut Gus Fikri, sehingga melak ke Gus Fikri, orang bakal pada aku besok yang berakhir hadirin. Kanjeng Rama tidak akan mau menemui kita hadirin. Beliau mau bertemu dengan kita jika kita tidak gandalan Kanjeng Kiai Fikri. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'ngdur ilayya sayyidi bidadra musilatinil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dalat wa dalat hilati fi baldadi hudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dalat wa dalat hilati fi baldadi hudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dalat wadallan hilati fi baldati hudbiyati ya sayyidi wal ummati. Hadirin, ahli kubur kita setiap malam turun di langitnya dunia merintih memanggil kita 1000 kali hadirin. Waktu nanti bisautin alfa marra, wahai anakku, cucuku ahli dunia, apakah engkau tidak ingat aku? Aku di penjara yang gelap gulita. Tolonglah aku, doakan aku. Mari kita sowankan Kanjeng Nabi Bapak Ibu kita. Ada yang lesat, ada yang berangkang di sini menangis hadirin ahli kubur kita. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Mari kita doakan bangsa dan negara kita, umat masyarakat jami'al alamin diberi berbondong-bondong sadar kepada Allah. Akhlak kita, moral kita, runtuhnya iman kita, mudah-mudahan semua akan dibangkitkan dengan hidayahnya Allah. Kita doakan para pejabat pemerintah mulai dari bawah sampai pusat dengan ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir ifta wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir ifta wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftawahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Hidup kita, bumi kita telah dicabut barokahnya oleh Allah. Bala demi bala, ujian demi ujian silih berganti tiada henti. Mari kita tengadahkan tangan kita, kembalikan barokahmu ya Allah. Turunkan rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah
Allahumma barik wa hadhil baldah ya Allah. Wa bihari. Cabutlah singa serigala yang menyeringai di hati kami ya Allah. Gantilah pancaran nur nadrah panjenengan Kanjeng Kiai. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Istighraq diam, mengheningkan cipta. La maujuda illallah. Tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighraq. Al-Fatihah. Hadirin, mari kita angkat tangan kita setinggi-tingginya. Kita memohon ampunan, taufik, hidayah, barakah Allah. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hada waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hada waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hada waj'al fihi ta'siran baligha. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Pandang diri kita, keluarga kita dari ufuk barat, utara, timur, selatan, seluruh jagat alam semesta. Kita panggil agar kembali kepada Allah, menjadi orang yang sadar. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Mudah-mudahan nafsu yang menyengerangati hati kita, yang menjerat hati kita, setan iblis yang senantiasa menjeramaskan kita, dilebur, dihancurkan oleh Allah, diganti hidayahnya Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, mari kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa mujahadah kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna 'inda dhanni 'abdi bi fa idza du'iya. Jika engkau berdoa, yakinlah bahwa engkau ijabah. Karena Allah akan sesuai dengan prasangka kita, keyakinan kita. Mudah-mudahan tidak lama lagi seluruh masyarakat di Kecamatan Ngantang ini menjadi pengamal sholawat wahidiyah. Sebagaimana doa Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri sebelum kami berangkat ke sini, beliau mendoakan pada panjenengan semua. Mudah-mudahan tidak lama lagi perjuangan wahidiyah di Ngantang, di Kabupaten Malang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana harapan dan cita-cita tadi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Mari
Kuatkan barisan hadirin, kuatkan barisan satu gerbang. Jangan sampai kita keluar dari gerbang beliau. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa minal ghaus an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.